Ini dikejar lari. Tawuran kembali pecah di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara di jelang waktu makan sahur. Jatuh. Di salah satu sisi jalan, seorang anggota geng motor yang terlibat terjatuh dari sepeda motornya. Sejurus kemudian ia dipukuli dan ditendang secara bertubi-tubi. Mengerikan, punggungnya bahkan tertancap senjata tajam. Korban. Enggak, udah berdarah semua, gimana mukanya? Saat para pelaku telah bubar dari lokasi, korban yang berinisial DW akhirnya dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Polisi kini telah menahan 3 orang terkait kasus ini. Tak disangka, pelakunya merupakan anak di bawah umur, namun terafiliasi oleh kelompok geng motor yang sering meresahkan masyarakat Kota Medan. Terhadap anak ini, yang sementara ini diamankan sebagai saksi, tetapi mereka juga ikut dalam tawuran. Umurnya masih 15 tahun, ya, 16 tahun, Disko 18 tahun. Kalau dengar ceritanya beliau-beliau ini, mereka lepas dari pantauan orang tua. Saya ingatkan, 3 kelompok ini bubar. Kalau tidak, Anda berhadapan dengan saya. Saya perintahkan jajaran nongol babat. Jadi ini kelompok-kelompok yang sangat destruktif. Dari hasil pemeriksaan sementara, tawuran dipicu akibat saling ejek di media sosial dan aplikasi pesan singkat. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI RTV. Akibat meresahkan para pengguna jalan, sejumlah pengamen dan pengemis di Jember, Jawa Timur dirazia tim Satpol PP. Sementara seorang perempuan ditangkap usai terekam CCTV mencuri pakaian di Kota Padang, Sumatera Barat. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi. Bersama saya, Oscar Haris. Perempuan berbaju pink ini nampak seperti pengunjung yang lain, turut memilah pakaian di dalam toko di kawasan Pasar Raya Fase 7, Kota Padang, Sumatera Barat. Namun di tengah keramaian konsumen toko, pelaku yang bernama Nila berusia 27 tahun tersebut sempat melirik ke arah CCTV dan mulai membelakanginya. Saat kondisi dianggap aman, pelaku pun langsung memasukkan baju dagangan ke dalam kantong plastik dan kabur membawa barang-barang curiannya. Berbekal rekaman kamera CCTV, pelaku yang merupakan tunarungu akhirnya berhasil diringkus oleh petugas di kediaman kerabatnya. Dia pernah ditangkap bersama dengan cowoknya melakukan pencurian sepeda motor roda 2 di wilayah Padang Barat juga. Barang bukti baju hasil curian disita oleh petugas, sementara pelaku langsung digiring ke Mapolresta Padang. Pemeriksaan sementara, pelaku merupakan residivis, nekat kembali mencuri untuk bisa memiliki baju baru saat Lebaran. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Akibat meresahkan para pengguna jalan, sejumlah pengamen dan pengemis di Jember, Jawa Timur dirazia tim Satpol PP. Saat hendak diamankan, banyak dari mereka yang berupaya melarikan diri. Para anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Jember, Jawa Timur mengejar sejumlah pengamen dan pengemis di beberapa titik lampu merah. Penertiban ini dilakukan atas laporan masyarakat dan pengguna lalu lintas karena merasa resah dengan cara meminta mereka yang dinilai memaksa. Bahkan tak sedikit dari mereka yang nekat mencoret kendaraan jika tidak diberi uang. Saat akan diamankan ke kantor Satpol PP, banyak dari mereka yang melarikan diri. Akhirnya petugas hanya berhasil mengamankan 6 penyandang masalah kesejahteraan sosial ini. Di mana untuk sasaran meliputi pusat keramaian seperti diantaranya lampu merah dan tempat peribadatan.
Dari hasil tersebut, alhamdulillah terjaring 6 orang yang bisa kami dapatkan. Ke-6 orang ini kemudian diserahkan ke Dinas Sosial untuk pembinaan bersama 16 PMKS lainnya yang lebih dulu diamankan sejak awal bulan Ramadan lalu. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI, RTV. Dua residivis pencurian sepeda motor diringkus oleh Jatanras Polres Metro Bekasi. Usai bebas dari tahanan, keduanya justru kembali beraksi mengincar motor yang terparkir di depan rumah atau kontrakan tanpa pagar. Egi, alias Reno. Benar nggak? Satu dari 2 pelaku yang merupakan residivis pencurian sepeda motor ini berhasil diringkus tim Jatanras Polres Metro Bekasi di kediamannya di wilayah Karawang, Jawa Barat. Sebelumnya, aksi kedua pelaku terekam CCTV di sebuah rumah kontrakan Desa Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. 1 unit motor warga yang diparkir di depan kontrakan raib dibawa kabur keduanya. Menurut polisi, kedua tersangka membobol sepeda motor incarannya menggunakan kunci letter T. 2 tersangka pun berhasil diamankan dalam kasus ini. Yang pertama eksekutor, kemudian kemudian yang satu lagi sebagai pengadah atau pembeli barang-barang curi. Polisi kini masih terus mengejar 1 pelaku lain yang terekam CCTV saat ikut beraksi membawa kabur motor korban. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Adika Fadil Utomo untuk CSI, RTV. Diduga sepasang kekasih nekat mencuri uang dagangan penjual pecel lele di Pekalongan, Jawa Tengah. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Hai, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Ulala, kita ke berita viral yang pertama. Bentar lagi Lebaran, biasanya udah mulai banyak yang mudik nih ya. Ayo, kalau kamu mau ninggalin rumah, dicek-cek lagi. Jangan sampai rumah dibobol maling kayak rumah warga yang satu ini. Nah, tapi masalahnya rumah warga di daerah Bedahan, Sawangan, Depok, Jawa Barat ini dibobol malingnya bukan pas lagi ditinggal mudik, tapi cuma ditinggal bentar. Tuh kan, baru ditinggal bentar aja udah bisa jadi sasaran maling loh ya, say. Jadi si penghuni rumahnya ini lagi pergi kan tuh cuma dari siang sampai malam. Nggak nyampe 24 jam lah ya kan. Pas pulang si empunya rumah terkejut karena ngelihat kondisi rumah udah berantakan gini nih. Yuk cus kita lihat seberantakan apalagi rumah yang diubek-ubek si maling ini. Awalnya korban ngiranya sih, oh mungkin kucing peliharaan di rumah kali yang ngacak-ngacak. Tapi kok feeling gak enak nih. Nah pas lihat ke tempat berangkas di kamarnya, bener deh. Berangkas isi uang dan perhiasannya udah raib. Masalahnya ada dokumen-dokumen penting juga itu di dalam berangkas. Korban sih curiganya rumahnya ini emang udah diintai lama sama si maling. Jadi pas waktunya tepat ditinggalin penghuni rumah, langsung deh gercep beraksi ya. Pemilik rumahnya sih masih berharap kalau ada orang baik yang bakal nemuin berangkasnya, seenggaknya dokumen-dokumen pentingnya balik lah gitu. Karena katanya nih si berangkasnya itu kan harus dibuka pakai kunci. Nah kuncinya itu ada di rumah, tapi jadinya aku nih ya yang hilang harapan. Soalnya kan maling-maling sekarang pada pinter-pinter gak sih? Kita lanjut yuk. Nah ada lagi nih aksi 2 abang jago. Aduh bang jago. Si abang jago yang ini nekat ngerusak mobil orang sampai bikin heboh jalanan. Nah kehebohan yang dibikin si abang jago ini terjadi di tengah kemacetan lalu lintas loh, bayangin tuh. Dugaannya sih si abang jago ini emosi karena ngerasa motornya pas jalan dihalangin sama mobil korban.
netizen. Waduh, sabar kali Bang, bulan puasa gini berlatih sabar gitu ya. Infonya si abang jagonya tuh dihalangin sama mobil yang ini nih ya, yang ngerekam pas lagi melintas di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, karena emosinya belum terlampiaskan dengan sempurna, jadi mobil korban kena deh tuh dikeroyok sama si pelaku. Jadi ceritanya mereka emang sempat cekcok karena pas 100 meter di jalanan sebelum mereka ribut ini, tanpa ada angin, ada hujan, mobil mereka digeplak sama dua abang jago. Padahal mereka nggak ada nyenggol atau nyerempet loh. Si teman pemilik mobil emang sempat kesel dan turun buat negur si abang yang ngegeplak mobilnya itu. Kirain masalah udah selesai ya. Ternyata pas mobil jalan, si duo abang jago ngebuntutin dan langsung deh gedor-gedor kaca sampai nendang-nendangin mobil korban di tengah kemacetan kayak gini nih. Kata korbannya sih, kejadian ini udah dilaporin ya ke polsek setempat, Polsek Cengkareng. Nah, di sini doa netizen juga mengalir dengan deras ya. Jangan sampai lolos itu dua abang jagonya. Ya seenggaknya pada dihukum dulu lah, jangan dibiarin gitu aja. Ntar jadinya kebiasaan deh ke pengendara lain. Betul, setuju sama netizen. Satu lagi boleh nggak? Boleh dong. Ada sepasang kekasih, mungkin bisa juga suami istri. Ya pokoknya ini sepasang cewek sama cowok lah ya gitu. Kompak buat nyuri di sebuah warung penjual pecel lele. Nah kejadian ini terekam CCTV yang menyorot langsung ke warung yang penjualnya ini seorang ibu-ibu tulang punggung keluarga di daerah Pelita 3 Jenggot, Pekalongan, Jawa Tengah. Nah ya tuh lihat tuh, awalnya si sepasang kekasih ini kita sebut gitu aja lah ya, datang dan ngobrol tuh sama si ibu penjual, diduga kayak memesan sesuatu lah ya gitu, makanan atau apa gitu. Nah terus si ibunya agak sibuk nih emang kelihatannya, sampai si ibunya pergi deh ninggalin warungnya. Nah disinilah sepasang muda-mudi itu beraksi. Tuh, si ibunya pergi bentar kan sambil bawa panci, entah mau dicuci atau diganti sama air yang baru, ya pokoknya nggak lama gitu ninggalin warungnya. Lalu karena ngerasa situasi sepi, terus ibunya lagi sibuk nih, keduanya langsung tanpa basa-basi mendekat ke laci uang dan ngambil semua uang di situ sampai ludes, des. Abis sadar uang hasil jualan di hari itu hilang semua, si ibu cuma bisa menangis karena sebagai tulang punggung uang itu bisa buat makan sekeluarga sehari-hari dan juga pengobatan suaminya. Aduh, sumpah sih ini tega banget ya, kacau. Masa anak muda kalah sama ibu paruh baya sih? Hei, itu yang laki gak malu apa ya? Masa ngajak ceweknya nyuri? Si ibunya aja berjuang loh buat ngobatin suaminya, makan keluarganya. Kalau aku jadi kamu sih malu ya. Nah pesan Miss Binal, selalu waspada ya dimanapun kamu berada, jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal. Sahabat, kejahatan selalu terjadi di sekitar kita dan tanpa kita sadari seringkali peluang tindak kejahatan justru muncul dari korbannya. Brigadir Susan akan memberikan tips bagi kita agar terhindar dari tindak kejahatan dalam CCTV, sisi lain tindak pidana. Halo sahabat Eri TV, tidak hanya merekam tindak kejahatan yang terjadi, CCTV juga seringkali merekam tindak kejahatan yang berhasil digagalkan, baik oleh korban maupun saksi di lokasi kejadian. Seperti aksi yang satu ini sahabat, kita saksikan bersama videonya. Kena kan? Gampang. Aduh, coba kita raba pelan-pelan Kak. Nah ini dia, panjang-panjang. Kita congkel dikit-dikit. Iya, kok susah? Oh agak keras nih. Sepele gini doang mah. Gampang pokoknya, tinggal dorong pelan-pelan. Ya, santai aja kita mah. Ih, suara apa tuh ya? Kok kayak ada suara?
perasaan, kirain suara. Alarm, kabur nggak jadi. Kabur. Ayo cepet. Sahabat RTV, lihat kan tadi aksinya seorang pelaku yang mencoba berusaha untuk memasuki rumah warga. Dengan mencoba pelan-pelan membuka pagar, kemudian sudah hampir masuk. Tapi ternyata gagal sahabat karena ada alarm yang berbunyi. Membuat si pelaku ini kabur terbirit-birit saking paniknya. Untung aja masih ingat naik motor kan. Nah sahabat RTV perlu dicontohi nih untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kediaman tempat tinggal Anda. Seperti memasang CCTV agar terpantau dan juga alarm agar mendapatkan peringatan lebih dini. Jika akan meninggalkan kediaman Anda dalam waktu yang lama, laporkan pada petugas keamanan dan juga RT RW setempat bahwa Anda akan bepergian. Mengingat bahwa akan ada libur panjang sebentar lagi nih sahabat RTV, perlu diantisipasi untuk kita semua. Dan sahabat RTV, tingkatkan kewaspadaan Anda guna mencegah aksi pencurian. Demikian informasi dari Brigadir Susan, sampai jumpa. Perasaan, kirain suara. Alarm, kabur nggak jadi. Kabur. Maksud hati ingin menolong untuk mengejar pelaku begal, seorang pria di Pekanbaru Riau justru ikut menjadi korban. Korban tewas ditusuk sementara motornya dibawa kabur pelaku. Iya, niat baik menolong kan. Nelson Maruli tua Siregar terkapar di pinggir jalan Dingin Ujung, Gang Puri, Bukit Raya, Pekanbaru Riau setelah terlibat aksi kejar-kejaran dengan seorang begal. Coba bapak ini yang nolong, dia kena. Pria berusia 56 tahun itu tewas di lokasi lantaran kehilangan banyak darah usai ditusuk oleh para pelaku. Awalnya ia berniat untuk menolong seorang warga yang jadi korban begal di depan sebuah ruko. Namun naas, ia pun turut menjadi korban. Motornya ikut raib di gondol pelaku. Untuk motor pelaku tinggal dan kemudian motor korban dibawa oleh pelaku. Berarti motornya sudah diamankan ya Pak? Sudah. Ya awalnya pelaku memang hendak mencuri sepeda motor ya Pak? Iya. Nah, dan sudah kita lakukan otopsi. Ada luka di bagian leher dan bagian dada. Polisi hingga kini masih mencoba mengidentifikasi dua orang pelaku yang telah melarikan diri dengan memeriksa CCTV dan meminta keterangan saksi di lokasi. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusri untuk CSI RTV. Kepolisian telah menetapkan satu warga sipil sebagai tersangka penembakan anggota polisi yang tewas saat penggerebekan lokasi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Penetapan tersangka dilakukan usai penangkapan 3 terduga pelaku, 2 diantaranya oknum TNI. Kasus penembakan 3 anggota polisi saat penggerebekan lokasi judi sabung ayam di Waikanan, Lampung memasuki babak baru. Usai menangkap 3 terduga pelaku, termasuk 2 oknum anggota TNI, kini kepolisian telah menetapkan 1 tersangka. Terduga pelaku warga sipil berinisial Z resmi ditetapkan sebagai tersangka usai diamankan bersama barang bukti uang tunai 21 juta rupiah hingga senjata tajam. Kini Z telah ditahan di Mapolda Lampung dan dijerat masih dengan pasal tentang perjudian. Sementara 2 oknum anggota TNI yang diduga terlibat dalam penembakan kini masih berstatus saksi. Kemudian juga sudah menetapkan seorang tersangka dalam saksi atas nama Z yang menerima undangan bahwa undangan itu dia tahu. 2 orang oknum ini ya sekarang masih sebagai saksi ya, yang disangka dan sebagai saksi ya. Jadi kita minta keterangan. Untuk menjadi dia sebagai tersangka itu kan butuh barang bukti, butuh saksi-saksi yang lain memperkuat dan nanti dari olah TKP dan seperti itu ya. Z mengaku mengetahui undangan perjudian sabung ayam tersebut dari seorang oknum TNI. Sebanyak 14 saksi telah diperiksa, 4 saksi dari kepolisian diantaranya menyebut melihat seseorang dengan senjata laras panjang melakukan penembakan.
Dari Bandar Lampung, Ahmad Ridwan untuk CSI. RTV. Sahabat, kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa subscribe akun YouTube catatan seputar investigasi untuk mendapatkan informasi kriminal lainnya. Saya, Oscar Haris. Sampai jumpa.